Goedenavond allemaal. Hallo. Halo. Halo, Goedenavond goedenavond, allemaal. Halo, mevrouw. halo. Kak Maulid, Suster Agnes, dan Kak Nelby. Halo, halo. Nah, yang lain mana nih? Face reveal. Mana nih? Mana nih? Gak ada lagi? Gak ada lagi yang punya wujud ya? Ya udah. Oke. Who katut met Yuli? Who katut met ada Kak Suli, ada Kak Neldi, ada Kak Suster Agnes yang baru face reveal. Oke, mana Kak Albert nih? Kak Albert, when you there? Oke, ada ya. Good. Oke, aku harap semuanya baik-baik saja, semuanya luar biasa ya teman-teman semua ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja hajar materi AM Pentue di pertemuan kedua. Oke, kita akan melihat teman-teman kita akan baru bergabung, berbanjiran ya, bentar. Kita pertama-tama akan membahas bersama PR yang kemarin aku titipkan kepada kalian, yaitu dari nomor 1 thought fear. Betul teman-teman? Dari A? That correct? Is that correct? Teman? Ya, oke. Good. Betul ya? Iya, thank you well. Nah, jadi kita pertama-tama akan menjumpai di sini sebuah puisi ya, sebuah puisi. Nah, jadi puisi ini seakan-akan yang berbicara tuh anak kecil gitu. Jadi dia bilang apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Oke, siapa yang mau menyumbangkan suaranya pada bagian ini? Ayo, relawan sekalian. Boleh? Belum ada yang susah amat ngomongnya ya. Siapa? Ayo, langsung wajah-wajah merenung gitu ya. Coba aku bacain dulu ya sekali ya. Jadi aku supaya kalian ada panduan nih dalam secara outspraaknya. Oke, een boterham met pindakaas. Jadi sebuah sandwich dengan apa nih pindakaas nih? Ayo. Selai kacang. Selai kacang, betul sekali, meisjes. Oke, ijs en karamel, es dan karamel, een krentenbol met boter. Nah, krentenbol apa tuh? Apa tuh? Daging. Nee, ya, good so, Kak Albert. Nah, jadi artinya adalah roti kismis ya, teman-teman ya. Roti kismis dengan butter atau mentega. Ya, dat lust ik wel. Ya, aku suka itu. Nah, lieberige witlof. Keluarkan dahak kalian yang paling basah di sini. Lieberige witlof. Jadi lieberige itu apa? Jadi ini tekstur ya, ini berbicara tentang tekstur. Jadi kalau misalkan si witlof ini tuh dia semacam kayak sawi gitu, kayak sawi, tapi dia tuh rasanya asin. Kok asin? Salah. Pahit, sorry. Rasanya pahit dan kalau dimasaknya nggak proper, dia tuh teksturnya kayak agak lengket gitu ya teman-teman. Jadi glibberige itu kayak semacam lengket. Glibberige witlof. Sla met rode bit, jadi selada dengan bit merah. Eet ik met lange tanden. Nah, aku makan dengan gigi panjang. Jadi tanden itu teeth dan lange itu long. Nah, jadi apa maksudnya sih lange tanden? Nah, kalau di bahasa Inggris kan ada sebuah istilah why the long face? Kenapa mukanya panjang? Nah, itu kan maksudnya kenapa sih mukanya murung? Nah, kalau ini perbandingannya adalah gigi panjang maksudnya adalah dia makannya ogah-ogahan, teman-teman. Nah, want that lust ik niet. Nah, karena aku tidak suka itu. Oke, ayo bacain dong. Satu orang aja deh perwakilan. Ayo, aku udah contohin ya. Jadi gak ada yang susah di sini. Agak kesandung dikit gak apa-apa. Siapa? Aku coba deh, Kak. Boleh. Alsubli. Dengan kakak siapa ini? Ada A-nya nih. Oh, Kak Suli ya? Oke, Hood. Alsubli. Kak Suli. Ya, mohon bimbingannya ya. Iya, gak apa-apa. Ya. Boterham met pindakaas. Ijs en caramel en krentenbol met boter. Ja, dat lust ik wel. Glibberige witlof. Sla met rode bier. Eet ik met lange tanden. Want dat lust ik niet.
Goed zo. Oke, perfecto. Oke, heel goed gedaan. Dank u wel untuk Kak Suli di sini ya. Dank u wel. Aku absen dulu Graag dengan gedaan. emot-emotku. Oke, goed zo. Nah, mana emotnya ya? Spam-spaman dulu ya. Kalian boleh berkontribusi dengan emot. Oke, goed. Nah, itu aja ya pembacaannya. Dank u wel. Dan kita akan langsung jawab di sini. Crash and well of need. Jadi disilangkan iya dan tidak. Nah, Atkins out dit rijmpje hout. Apa ini? Well of need, teman-teman. Van Brood. Well. Well, good so. Well. Yang artinya dia suka ya. Good so, betul. Nah, berikutnya Atkins out dit rijmpje hout. Need Good so. Groente ya. Groente itu apa aja kalau di puisinya? Kalau gitu. With love. With love. With Ya. Oh, the beat. Good so. Setelah. Ya. Oke, good so. Terima kasih sudah menyebutkan circle dari Groente. Jadi ada with love, setelah, dan road a bit. Nah, kalau broad itu ya ini yang disebutin ya semuanya. Boterham itu broad, terus ada Krentenbol itu broad juga. Oke, good. Kita lanjut. Hunger of dorst. Nah, jadi lapar atau haus. Zet de volgende producten in de juiste kolom. Oke, langsung aja teman-teman. Ayo, sistem borongan. Yang ik heb honger itu apa aja? chocolate. Chocolade vla. Oke, aardappel. Oke. Pie. Terus sprouches. Oke. Sama fish. Oke, goed zo semuanya. Nah, dank you well untuk jawabannya. Nah, jadi betul semuanya ini adalah roti, chocolade vla, gekookte aardappels. Nah, jadi aku mau nanya nih, ini kan gekookte aardappels. Nah, ini artiannya apakah goreng atau rebus? Kayak rebus. Mari. Rebus, good so, betul sekali. Jadi kalau gekookte itu rebus. Kalau bakar, goreng. Itu apa teman-teman? Kalau goreng ada yang masih ingat? Kebakan. Iya, dank you well untuk Albert ya, betul. Kebakan. Ini artinya goreng, fried ya. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Ini telur ya. Ini bacanya jangan lupa. Berikutnya sprouches. Sprouches itu kubis-kubis kecil ya, sama fish. Oke, kita lanjut ke yang ik heb dorst. Apa itu aja? Ayo, sebutkan. Absen. Coffee. Melon. Yes. Oke. Persinas appelsap. Oke. Yes. Ya, betul. Nah, jadi bacanya thee, teman-teman ya. Semuanya bacanya thee. Good so. Jadi pembacaan dari Netherlands. Oke. Nah, ini Sinaas appelsap. Apa itu? Sinaas appelsap. Sinaas apel mandarin. Yes, betul. Jeruk ya. Jadi ini adalah yes, betul. Jus jeruk segar versi sinaasappelsap. Oke, good so. Ini udah semua ya. Nah, kita lanjut aja. Wat lust je wel, wat lust je niet. Oke, yang pertama Rob. Rob mengatakan apa di sini? Pertama. Hout. Heel goed. Hout. Yes, betul. Karena ada fun di sini ya. Oke. Mieke. Bah, nee, ik vind sprouwtjes echt. Yes. Yeah, it's disgusting. Okay, and broccoli? Loose. Yes, betul. Lust jij broccoli? Oké, goed. Nee, ik houd ook Niet. niet. Oké, dia nggak suka sama brokoli. And with love? Nee, with love titik vis. Dat is zo. Bitter. Pahit. Heel goed. Welke groente vind jij wel? Lekker. Goed zo. Oke, betul lagi. Lanjut. Mieke. Mengatakan. Yes. Heel goed gedaan. Nah, ada yang tahu radacious itu apa? Apa merah? Nah itu. Jadi gak apa-apa, ini emang baru ya. Radacious itu adalah lobak kecil.
Ya. Nah, loba kecil. Loba kecil. Kenapa kecil? Karena ada si y di sini. Karena y ya diminutif. Ya, ada diminutif di situ, jadi artinya loba kecil merah. Jadi dia mirip-mirip kayak cherry gitu. Nah, ini hairlek ya, artinya apa hairlek? Sangat luar biasa. Nah, Sangat enak. ya betul, sangat-sangat enak. AKA lezat. Lezat ya, jadi delicious gitu. Jadi kan ada tasty, ada delicious. Nah, itu delicious, enak, lezat gitu. Oke, berikutnya, wat vind je? Lekkerder. Lekkerder. Goed zo. Place of fish. Oke, ik vind vlees lekker, maar ik hou Meer. neer. Betul. Dia lebih suka sama ikan. Oke, welke toetjes vind jij lekker? Ik ben Dol. 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 Oke. Nah, artinya apa dol ini? Gila. Tergila-gila. Oke, good so. Suka banget ya istilahnya. I'm crazy about chocolate pudding gitu. Nah, pokoknya dia asli suka sekali. Iya, tergila-gila gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dol itu juga ada satu lagi ya yang artinya gila, itu gek. Jadi ik ben gek op lalalala gitu. Dan contohnya terserah. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita simpulin nih setelah udah isi semua. Pertama, Mieke lust graag sproutjes. Waarom niet waar? Niet waar. Ya, oke, heel goed. Jelas tidak? Nah, lanjut. Mieke vindt vlees lekkerder dan vis. Waar. Oh. Ta, 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 ta. Waar. Jadi, maar ik houd meer van vis. Niet waar. Waar. Nah, jadi niet Niet waar. waar. Iya, karena dia di situ dia bilang dia lebih suka ikan. Net not. Oke, dankjewel untuk efek suaranya. Nah, Mika is dol of broccoli. Oke, yang mana nih? Ini mah Niet waar. saya tentang. Nah, iya betul. Niet waar ya. Oke. Goed zo. Mika houdt van Niet waar. salades. Nah, oke. Waar. Dat is dong. waar. Iya, tapi kenapa bisa waar, teman-teman? Mana argumen pendukungnya di sini? Ik vind Lara. Aha. Makan herlig. Goed zo, betul. Jadi ini ada ingrediënten van salade, teman-teman semua. Gitu. Makanya dia suka sama salades. Oke. Goed. Mieke lust graag chocoladepudding. Waar. Ya, oke lah ya udah pasti. Goed zo, ini waar. Oke, goed. Nah, jadi di sini ada gambar brokoli. Ini dan ini bukan bakso ya, teman-teman. Apa ini? Sproutjes. Sproutjes, goed zo. Oke, ini sproutjes. Oke, berikutnya. Nah, ini terserah ya isiannya apa. Oke, ada yang mau sebutin nggak? Mereka jawabannya apa untuk nomor 8? Ayo, apa? Siapa yang mau duluan sebutin? Boleh yang di luar kita udah belajar, boleh yang kita belum belajar juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian searching sendiri gitu. Ada nggak yang mau? Waduh, giliran harus bersuara sendiri. Oke, siapa yang mau? Ayo. Ya, suster, alsjeblieft. Boleh. Harus ngomel dulu. Oke, ya. Ik ben dol op Oke. chocolade waffles. Chocolade? Chocolade Pudding. pudding. Oke. Waffle ya. Lala, mantap sekali. Goed zo. Waffle ya. Oke. Heel goed, dankjewel untuk Suster Agnes. Oke. Nah, ayo siapa lagi? Setelah yang ini nomor 2. Ik vind titik-titik heerlijk. Ayo, siapa yang kasih contoh? Ini gak ada jawaban salah, teman-teman, masalahnya. Jadi kalian gak akan salah ya. Oke, Kaneldi, alsjeblieft. Hayo. Ik vind sproutjes herlig. Lala, sangat jarang sekali. Heel goed, dankjewel. Oke. Nah, aku menganggap sproutjes sangat enak. Goed. Nah, habis itu siapa lagi? Ayo, sumbangkan jawaban-jawaban kalian, please. Ayo, aku nggak bisa bikin borongan soalnya ini. Waduh,
Kok diam? Kak Maulid, aku belum dengar suaranya hari ini. Ik Goedenavond. Aha. Aardbeien brood lekkerder. Sorry, apa bro? Aardbeien. Oh, Aardbeien. aardbei. Oh, aardbei. Aardbei brood lekker. Oh, lekkerder. Ini ada dannya nih. Ada Dan lanjutan. ada Ik komparasi. van koffie ya? Dan koekje. Koffie. Oke, goed zo. Ya, oke, dat kan. Itu bisa. Goed zo, dankjewel untuk Kak Maulid. Oke, kalau gitu supaya aku dankjewel. Aku mau minta tolong ya. Aku males ngeliatin nama-nama. Tolong Kak Maulid tunjuk satu orang. Aku mager nih nungguinnya. Kak Lupna. Goed. Oke, Kak Lupna, ben je daar? Oke, katanya tidak ada. Oke, Kak Maulid siapa lagi? Kak Nisa. Kak Nisa? Kak Nisa yang mana tuh? Bahkan. Oh, Anissa, Kak Anissa. Kak Anissa ben je daar? Kak Anissa? Oke, tidak ada ya. Oh, ada. Halo, Kak Anissa. Halo. Tadi ada sih. Oh, Dag. Halo. Hai. Good need van koffie. Koffie. Oke. Ik ben het mee eens. Aku setuju. Aku tidak suka juga ya ngopi-ngopi ya. Oke, dankjewel untuk Kak Anissa. Kak Anissa, aku minta tolong dong pilihin satu orang. Please. Alsjeblieft. Sebentar. Siapa? Siapa? Kak Sulistiawati udah belum ya? Kak Suli belum sih kalau di bagian ini sih. Belum. Oke, boleh deh. Boleh lagi ya Kak Suli ya. Goed, alsjeblieft. Ik lust geen. Ik lust geen groenten. Oke, ya. Sangat relatable. Oke, dankjewel. Oke, Kak Suli, tolong bantu aku pilihkan satu orang lagi. Oke, siapa ya? Kak Iya. Albert. Kak Albert. Oke, dankjewel Kak Suli. Oke, Kak Albert. Je bent aan de beurt. Ik vind Mhm. vis. Vis. Oke, goed. Dankjewel untuk Kak Albert ya. Oke. Nah, ik vind vis echt vies. Oke, jadi kedengeran sama ya. Oke, dankjewel semuanya untuk jawabannya. Oke, oke, goed. Kita lihat ya. Jadi ini udah tinggal yang fear. Let's go teman-teman semua. For the juiste vorm van the comparative of the superlative in. Nah, jadi kita lihat ini harus diimbuhkan apa ya? Nomor 1. Sproutjes zijn Bitter. Oke. Ya, betul sekali. Yang ada R-nya di belakang itu ditambahinnya jadi der. Oke, berikutnya. Ik vind radisjes het lekker. Lekkerders. Lekkers. Nah, oke, remedial yang ada yang ngasih der ya, bukan. Ini ada het. Oke, tidak ya. Oke, lanjut. Bri. Ini lekkers ya, superlatif. Iya. Dit brood is out. Ouder. Yes, betul. Goed. Berikutnya fear. Dit eye is hard. Maar dat eye is Hardest. Harder. harder dong. Ya. Oke, harder ya teman-teman ya. Iya. Kecuali dia pakai head. Gitu. Kalau ada head-nya baru jadinya head hardest gitu. Jadi ini perbandingan nih. Gitu. Oke, lanjut. Live. Citrus Nah, gitu dong. Oke. Ini bisa ada bisa enggak ya? Oke, lanjut. Zes, the new haring is zout. Zouder. Good so. Oke. Dan the haring van vorig jaar. Jadi haring yang baru itu lebih apa? Zouter? Asin daripada haring dari
tahun lalu. Oke, als je blieft, kamu lihat. Nah, jadi vorig jaar itu artinya the past year atau di tahun lalu gitu. Oke, dankjewel semuanya. Kita sudah merampungkan PR kita. Nah, kita lanjut aja berikutnya. Oh, salah. Ke ini, aku tadi habis review. Nah, kita kemarin itu udah sampai sini, lewat. Oke. Nah, jadi kan kita udah, aku udah bahas ini belum kemarin? Yang zout, bitter, zur, sama zut, udah belum? Udah belum sampai sini? Belum ya? Oke. Ya, nog niet ya. Nah, aku jelaskan dulu sekarang. Notisi. Jadi ini tentang rasa-rasa ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah shits, zijn, zout. Nah, tadi kita udah jawab tuh. Apa itu zout? Zout Asin. itu apa? Asin ya, betul. Berikutnya, sprouches, zijn, bitter. Goed zo. Nah, bitter ya sama aja ya, pahit, betul. Citroenen, zijn, zuur. Nah, ini apa nih? Asam ya. Citron. Citron itu lemon ya, teman-teman ya. Lemon. Gitu. Berikutnya, hagelslag is zoet. Oke, berarti manis ya. Jadi ngelihatnya tuh gampang. Jadi mirip-mirip sama di bahasa Inggris juga ya. Kalau zout itu kan salty ya. Nah, dia tuh juga bisa jadi artinya apa? Selain salty, si zout ini bisa artinya apa lagi? Salt, garam. Ada yang tahu? Yes, betul, Kak Kuni, benar. Jadi zout itu bisa artinya garam. Kalau jadi kata benda, tapi kalau adjektif dia artinya adalah asin. Begitu. Kayak di bahasa Inggris juga ya, salty terus jadi salt. Nah, berikutnya bitter ini sama aja. Zuur itu ini apa namanya kayak sour ya. Zuur itu sour. Nah, habis itu zut itu sweet gitu. Jadi sebenarnya ada mirip-miripnya. Oke, begitu. Nah, ada hartig. Nah, hartig itu artinya adalah savory. Savory atau gurih gitu, kayak gurih. Nah, jadi dia nih adalah sama aja, dia tuh sinonimnya dari zout juga. Jadi gurih sama asin ya udah sama aja gitu. Hartig is ook zout gitu. Nah, jadi contohnya apa? Ya contohnya keju dan apa nih, worst. Sosis, betul sekali sister. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita udah belajar nih sekarang. Ada zout, bitter, zur, and zut. Gitu. Dan juga ada hartig, jangan dilupakan. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan pakai ada sprayken di sini. Jadi kita membuat perbandingan teman-teman semua. Membuat perbandingan. Nah, kita langsung lihat aja di contoh. Kursis A, dia menamakan 3 voedingsprodukten. Jadi nyebut aja random gitu, nggak apa-apa. Nah, habis itu kursis B, dia jadi panduannya dari sini aja ya. Terserah mau pilih yang mana duluan. Haring, lekkerder, Ovizer, dan sprouches. Jadi maksudnya adalah aku menganggap misalkan haring itu lebih enak atau lebih nggak enak daripada sprouches. Nah, tetapi pindas itu artinya kacang, aku anggap paling enak atau paling nggak enak gitu. Jadi maksudnya ini dipilih antara dua ini, tergantung dengan opini kalian. Nah, seperti itu untuk praktiknya. Oke, karena ini udah dipakai ya si 3 nama ini, jadi aku akan coret. Jadi kalian boleh pilih yang lain. Nah, jadi ada pudding produk 1, pudding produk 1, pudding produk 2, pudding produk 3 gitu. Nah, jadi yang diisi di sini kalau bingung ya, aku pakai panduannya. Di sini ada VP 1. Gimana ya caranya? VP 1. Nah, dan di sini ada VP 2. Jadi ini beda-beda ya. Gitu. Ini VP 2. Jadi kalian bikin perbandingan. Lalu yang di sini itu VP 3. Gitu. Pudding produk maksudnya. Nah, udah gitu aja. Jadi kalian pilih antara ini atau ini. Gitu. Oke, ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham mau ditanyakan dulu sebelum aku tembak satu persatu? Aman? Oke. Ya, kita learning by doing aja. Oke. Good. Siapa yang mau jadi 3 tumbal pertama? Alsjeblieft. Siapa yang mau? Oke, salah itu membanggakan ya. Oke, alsjeblieft. Boleh Kaneldi. Ayo siapa lagi? Temenin dong Kaneldi. Ayo siapa-siapa.
Nah, gitu dong, Kak Kuni. Ayo, ini masa perempuan semua? Mana yang ini nih, yang para kesatria kita mana ini? Bentar, parah nih harus ditunjuk. Ayo, tunjuk diri sendiri. Bentar. Ini mana nih dua ATC nih? Kak Ganes mana belum ada suara? Kak Ganes mana? Kak Ganes, ben je daar? Goedenavond. Ada nggak? Oh, ya gitu dong. Oke, dia tunjuk tangan dulu, baru ditunjuk. Oke, alsjeblieft. Nah, jadi Kak Ganes, ada Kak Ganes, ada Kak Neldi, sama Kak Kuni ya. Jadi jadi siapa duluan ya? Oh, kalian masing-masing sebut ini deh, sebut apa namanya, fooding produk. Kalian masing-masing pilih fooding produk, nanti satu persatu ini apa namanya, bikin yang perbandingan kayak gini. Gitu. Coba Kak Neldi pilih apa? Biar nggak susah ya, biar nggak mikir sendiri. Arbei, Art by Hutzel. Oke. Minasapel, London. Oke. Oh, sorry, aku akan tanya yang lain dulu. Kak Kuni pilih apa? The Banan. Oke, Mbak Nan. Oh, ini lagi tema buah ya. Terus Kak Ganes apa? Kak Ganes apa? Poverches. Poverches. Nah, itu baru. Oke, boleh lah ya. Poverches. Oke. Nah, oke. Jadi yang siapa mau giliran pertama nih? Kak Neldi? Tadi pertama ya. Oke. Alsjeblieft. Boleh Kak Neldi. Ik vind bananen lekkerder dan maar arbei vind ik het lekkerst. Goed zo. Oh, Oke, sorry. dankjewel. Seperti itu ya. Oke, sorry. Kenapa? Ja. Keskip Oke. mevrouw. Harusnya ik vind Poverchesnya ya. bananen. Ja. Ik vind Oh. bananen lekkerder. En vouchers, maar arbei vind het lekkerst. Oke, goed zo. Oke, bisa. Oke, nah tapi untuk dan itu dibacanya dan. Nah, jadi kayak sebagai perbandingan daripada gitu. Oke, goed gedaan. Oke, dankjewel. Iya, oke, dankjewel. Nah, jadi kalian tadi bertiga, bantu mikir ya. Oke, boleh Kak Neldi sumbangkan satu nama lagi. Boleh satu nama lagi. Foodings produk. Foodings produk. Coffee, oke, Hutzel. Nah, Kak Kuni apa? Ini Kak Kuni ya. Kak Kuni boleh untuk diri sendiri apa? The Salami. The Salami, oke. Hutzel. Oke, Kak Ganes apa? Apple sap. Apple sap. Oke, goed. Ini artinya ini ya apa? Jus apel. Oke, goed. Dankjewel. Kak Kuni, alsjeblieft. Ik vind koffie lekkerder dan de salami, maar appelsap vind ik het lekkerst. Oke, goed zo. Perfect. Dankjewel. Oke, bagus sekali. Oke, silakan. Sumbangkan lagi nama. Oke, ini biar mikir bareng ya. Kak Neldi, alsjeblieft. Biskuit. Beskout. Oke, boleh? Biskuit, ya. Goed zo. Oke. Kak Kuni apa untuk Kak Ganes ini? The tea. The tea. Oke, Kak Ganes untuk diri sendiri sumbangkan apa? Stroopwafels. Lala. Oke, stroopwafels. Oke, sangat ikonik ya. Oke, alsjeblieft. Kak Ganes. Ik vind stroopwafels lekkerder dan biscuit, maar de thee vind ik het lekkerst. Heel goed, dankjewel. Oke, baik sekali. Semuanya mana spamnya dulu? Oke, nah cuma sedikit notit sih ada di beskout. Nah, jadi bukan biskuit. Nah, kalau biskuit itu kita, kalau mereka itu beskout. Oke, itu saja. Oke, dankjewel untuk semua yang sudah mengajukan diri. Kita bisa lanjut ke segmen berikutnya. Nah, oke, seperti itu. Aku akan tunjukkan dulu sebelumnya teman-teman bagi yang baru tahu ini haring itu. Jadi aku mau kasih tahu sebenarnya haring itu adalah ikan yang sangat legendaris di sana ya. Jadi ini sangat orang di sana tuh tergila-gila sekali sama yang namanya ikan herring. Kalau di sini jadinya herring, kalau di sana haring. Nah, kenapa?
Nah, itu bisa kita tonton terlebih dahulu. Oke, kita nobar dulu untuk sementara. Kalau nge-lag kasih tahu aku ya, teman-teman. Oke? Aman semua? Aman. Oke, aman ya. Hood, silakan nobar dulu. Oke. Aku memperkenalkan kepada kalian The Herring. This is how most of my fans enjoy me. In one piece, with all the fixins. I'm the herring. The new herring, a favourite street food of the Dutch. They actually wait all year for me. But why? Well, I'll tell you. It's early morning in downtown Amsterdam. I've just come from the wholesalers. Not much going on at the market yet, but you'll see, soon enough, it'll be buzzin'. Without him, I'd be nowhere. My fishmonger and partner in crime. He's always in a good mood. Even wachten allemaal, aku lagi cari subtitle. Biasanya subtitle keluar nih. Oke, Inggris aja ya, nggak apa-apa ya. Okay, I am Jack, and this is the fish shop, which it was started by my father-in-law. I work here for around 25 years. Jack likes to start his day with a herring breakfast. I've been everywhere, the best hotels in Europe. Breakfast is always great, but everywhere I miss my herring. This is my day. Herring season begins in mid-June, the 5th season. It's when we first show up in the shops, freshly caught. You like to try? It's party time in the Volendammer Vishandel seafood restaurant. The folks have been waiting for me for months now, and no wonder. I'm healthy and tasty. Both herring mad Dutch and tourists are in love with me. I wait for the new herring. That's more important than Christmas. It tastes like the sea, like fresh air, like life. Greasy, healthy, and salty. It's the best thing ever. I love it. My mom and I came here like 10 years ago, first time, and we still go. It got like a soft taste, and when it melts on your tongue. It's an angel on your thumb. After I'm caught, I'm cured in salt for a few days. Before being served, there's one more step. If you're a bit squeamish, you might want to look away. Cleaning means lose the guts, the dorsal fins, the skin and the head. And the bones, an annoyance when eating. And that's it. Jack and his knife clean some 500 fish a day. What's it all for? The best herring to eat a herring is fresh from the knife. When they don't clean your herring in the shop, you should pass the shop. Yes, only take a herring when someone is cleaning it for you, so you can eat it right away. In all modesty, I'm the great love and comfort of the Dutch, even if I've got some competition as street food. Mainly from these: kip, broiled chicken. Oh well. And of course from frikandel, imagine that, from vending machines. Midday at the market is all about street food. It has to be seen and tasted. Have you tried poffertjes, little pancakes, and the renowned stroopwafel? But there's no mincing words. None are in the same street as me. Even our former Queen Beatrix is hooked on me. But nobody knows me as well as Jack. Every is different. Every fish is different. When you eat them all day, you start to learn the differences. You could say we're true individualists. To maximize your enjoyment, here are a couple of insider tips. You don't use your teeth, use your tongue to press it, then it's really the nice touch. Sometimes when the new herring came, I come with friends to this like this, and you eat 6 non-stop like this. The first ones we eat with no pickles, no onions, because we want to taste it. But later in the year, it went a little bit smelly, so they took onions on it and pickle to make the taste more interesting. If you have a really nice evening with a lot of booze, and the next morning you eat 2 herrings, no problem. It's really healthy, and it's also, it
I don't know why, but it develops your brain faster, so you become smarter. A fish has to drink, well, like a fish. So I go best with a Jenever gin or a Korenvine, aged in an oaken barrel. It's a dignified conclusion of my day of glory. Proost. And how do I make everyone feel on a day like this? Happy faces, I can't think of anything better. And you gotta keep in shape and eat herring. That calls for another herring. Tot ziens. Till next year. Good, that was alles, allemaal. Lala, terima kasih spamnya. Oke, bentar ya. Nah, seperti itulah ya untuk materi perheringannya ya. Oke, jadi herring atau haring itu adalah ikan yang sangat dipuja oleh masyarakat Belanda ya. Ada yang tahu dia musimnya bulan berapa? Pertengahan Juni ya Mas Ramzi. Pertengahan Juni. Heel goed. Nah, inilah yang menyimaknya goed zo, dankjewel. Nah, oke, itu mid June ya, betul. Nah, jadi si ikan herring ini dia kan ada musimnya ya. Nah, dia tuh pas di musimnya rasanya gimana? Dan kalau udah late in the year, kalau udah agak lama nih, udah bukan musimnya lagi, rasanya gimana? Dan mereka pakai apa makannya? Ada yang tahu? Pakai knoflook. Oke. Mereka pakai kan. Nah, betul, Kak Albert, pakai knoflook. Nah, jadi knoflook itu apa? Itu onions, teman-teman. Onions. Jadi mereka kalau misalkan nih si ikan haringnya itu disimpan, teman-teman. Kalau di musimnya itu kan masih fresh banget ya, masih fresh banget. Jadi mereka tuh masih yang kayak greasy, itu artinya kayak salty gitu, masih yang berlemak dan rasanya tuh masih enak tanpa makan pakai apapun. Jadi mereka makannya mentah banget, benar-benar literally mentah, teman-teman. Makannya tuh diangkat ke atas terus gitu. Seperti itu makannya. Nah, jadi rasanya buat mereka tuh masih enak kalau masih di musimnya. Tapi kalau disimpan nih udah agak lama gitu, udah agak akhir tahunan. Nah, itu pastikan namanya juga bahan organik itu ada sedikit pembusukan. Jadi rasanya udah beda gitu. Nah, oleh karena itu mereka mengatasinya dengan dikasih acar, teman-teman, dikasih acar, dikasih bawang, gitu, supaya dikasih pickles, teman-teman, pickles, gitu, dikasih pickles supaya rasanya tuh teratasi, yang rasa-rasa kurang enaknya itu, otomatis rasanya yang tadinya zout atau salty, jadi berubah, bukan salty lagi, tapi asam, yaitu apa? Kalau asam? Sur. Zur, gitu. Terpengaruh dari penambahan pickles, gitu, teman-teman semua. Iya, oke. Jadi ini untuk yang ingin menggandrungi Belanda, gitu. Ya ini cukup penting ya, karena ini mereka tuh semuanya sangat suka sekali sama ikan haring. Begitu. Ada yang terinspirasi untuk ingin mencoba atau sama sekali tidak tertarik? Ada yang mungkin ada yang pernah makan haring? Ada yang pernah makan haring mungkin? No it? Tidak ada yang pernah makan haring? Oke, aku juga. Nah, oke. Jadi ini bisa ya teman-teman kalau ada yang mau ke Belanda bisa dicoba di bulan pertengahan Juni nanti gitu. Oke. Dan aku juga mau kasih tahu kalau mereka itu misalkan minum nih. Nah, ini kalau buat yang bisa minum aja ya. Nah, itu mereka cheers-nya kalau kita kan bersulang. Kalau mereka itu apa tadi? Ada yang ingat? Prost. Iya. Prost gitu. Cheers. Nah, mereka pakainya prost. Oke, itu saja. Nah, oke teman-teman. Itu aja untuk pengetahuan tentang haring ya. Nanti aku share link dari videonya untuk siapapun yang mau nonton lagi. Oke. Nah, kita lihat sekarang ada spray ikan lagi. Oke, jadi ini kursus A, Taste and Foodings produk. Jadi kursus A memilih sebuah produk makanan. Hij vraagt kursus B, hoe dat smaakt. Nah, dia bertanya ke kursus B, bagaimanakah rasanya. Nah, jadi smaakt ini jadi verba ya. Di sini jadi verba. Nah, kursus B vraagt aan kursus C of hij het lekker of niet lekker vindt. Nah, jadi dia bertanya ke C, apakah dia anggap itu enak atau tidak enak.
Nah, oke. Jadi ini menurut aku nggak usah pakai ada sise ya. Jadi kita usir aja dia, kita ganti pakai A gitu. Nah, jadi antara A dan B aja supaya tektokan gitu. Nanti aku akan berikan kesempatan untuk dua pasangan bercakap-cakap tentang rasa. Oke, jadi yang pertama ditanyakan dari kursis A, who smoked? Nah, misalkan isi di situ coklat. Nah, lalu B menjawab, coklat smoked. Good. Nah, jadi ada imbuhan T ya, ada konjugasi T di sini. Nah, jadi coklat rasanya manis gitu. Nah, habis itu ditanya balik, vind je, nah apa enak gitu. Nah, habis itu ya udah dijawab aja. Habis itu ditanya who smoked apa? Ini kayaknya nggak usah nih. Ini fokus aja ke rasa aja deh. Ini fokus ke rasa aja. Jadi who smoked apa gitu. Ini fokus aja ke rasa. Nah, ini nggak usah, langsung aja apa smoked apa gitu. Nah, gitu. Udah, paham nggak kira-kira? Tektokannya gimana? Paham kira-kira? Oke? Ya. Oke, siapa yang kira-kira mau jadi pelopornya? Siapa yang kira-kira berdua mau jadi pelopornya? Nah, ini aku kasih tambahan biar nggak bingung. Who smoked, titik-titik. Nah, habis itu tinggal dijawab aja. Titik-titik, smoked, titik-titik. Dah, gitu. Oke. Nah, jadi jangan pakai coklat lagi. Pakai yang lain aja. Ini nggak diajak. Nah, siapa yang mau? Tadi udah siapa aja? Kak Ganes, Kak Kuni, Kak Meldi. Siapa lagi nih? Coba. Even wachten. Hilang. Siapa tuh? Even wachten. Oh, Katri? Ya. Oh, ini baru aku lihat nih. Halo, dah. Oke. Who smoked? Oke. Oh, sebentar Kak. Kakak harus cari partner dulu. Boleh? Boleh dipilih dulu partnernya? Partner. Siapa yang mau? Kakak tunjuk aja Kak. Gak bisa diajuin. Nanti mereka kayak malu kucing. Oke, Boleh Dudu. ditunjuk aja. Dudu. Oke. Oh, Kak Dudu ada. Mana Kak Dudu? Tuhan, ini adalah jebakannya. Oh my God, ada Kak Dudu. Kenapa diam-diam aja Kak Dudu? Oke, boleh dong Kak Dudu. Nah, jadi Kak Tri yang memulai. Dan kakak di sini isi ya, pakai fooding product. Nah, habis itu yang menjawab adalah Kak Dudu. Nah, Kak Dudu mana Kak Dudu? Paham nggak Kak Dudu? Aman nggak? Apa dia lagi mode panik? Nah, pokoknya gitu ya, coba dulu aja ya. Nah, habis itu Kak Dudu nanti tanya balik Kak Dudu, who smoked? Nah, habis itu isi dengan nama makanan, gitu. Oh ya Oke. udah. Oke, seperti itu. Aku percaya padamu Kak Dudu, ayo bisa. Nah, lanjut. Oke, silakan Alsubli, mulai dari Kak Katri. Oke. Who smoked? Who smoked sinaasappel? Oke. Sinaasappel. Ayo aku dibantuin. Iya, who smoked? Nah, berarti sinaasappel, smoked. Who smoked? Nah, Kak Dudu jawab sinaasappel, smoked. Sinaasappel, smoked. Nah, kalau asam apa kalau asam? Kalau asam? Ada yang bisa bantuin teman-teman? Boleh disebut? Doang bantu. Sur. Untuk telepon teman Zur. Oke, good. Zur. Boleh dibaca ulang. Oke, Zur. Oke, sekarang kakak Zur. yang kasih pertanyaannya. Who smoked? Habis itu kakak pilih makanan. Yang mana? Oh, bukan Katri. Masih Kak Dudu. Oh, aku nanya ya. Kak Dudu. Aku nanya ya. Aku Iya, betul. balik. Oke. Tanya balik. Betul. Oh, oke. Bisa. Ya sedih. Oke. Oke, betul. Hi, who smoked stroopwafel? Mati nggak tuh? Good so. Nah, langsung. Oke, stroopwafel.
Ini salah ya, bukan Flowers ya? smart lekker. Iya sih. Kalau rasa. Zoet atau zur atau Waffle manis kan ya. Shoot. kalau manis apa Katri? Oh, Zur. manis. Kalau manis apa? Hutso. Oke. Oke, thank you Libel untuk Katri dan Kak Dudu. Terima kasih banyak. Oke. Nah, dari Kak Dudu dan Kak Tri, adakah yang mau mengikuti jejaknya? Satu lagi pasangan. Ayo, sebelum aku minta mereka berdua milih 2 calonnya lagi loh. Ayo, Bu, masih dipersilakan nih. Silakan karpet merahnya buat yang mau. Gak ada yang mau? Ya udah. Katri boleh pilih, Katri. Siapa pengikutmu berikutnya? Katri pilih satu, aku pilih satu ya. Oh, itu ada tuh. Ada Kak Anissa. Oke. Nah, Kak Anissa boleh? Kak Anissa boleh pilih orang. Nah, dia yang kasih kesempatan. Boleh pilih orang. Dipilihin aja. Partner. Oh, dipilih. Oke. Kak Dudu deh boleh. Kak Dudu Oke, aku mau Kak Dudu. pilih Anissa sama Albert. Ayo Albert. Nah, hai. Oke. Thank you Bel, Kak Dudu. Terima kasih. Aku mager sekali harus milih. Nah, Kak Albert dan Yedar. Kunt u mij horen? Yes, ya. Ikan Yahura. Oke, thank you Bel. Nah, jadi untuk yang pertama gilirannya adalah untuk Kak Anissa. Alsjeblieft, Kak Anissa. Husmak pindakas. Pindakas smaak. Apa ya rasanya? Zoet. Lekker lah pokoknya. Lekker. Apa ya, asin kah? Kayaknya asin deh. Manis. Manis ya? Kok di aku asin soalnya. Ya udah, smart. Apa? Pindakas Albert? smaak. Zoet berarti, zoet. Zoet, iya betul. Ya, lekker zoet. Oke lah. So, oke, boleh dijawab? Boleh dijawab. Boleh bertanya maksudnya? Hoe smaakt stroopwafel? Oke. Tadi udah. Kalbert Tadi- ganti. Hoe Iya. smaakt nasi goreng? Nasi goreng apa? Bisa ditranslate itu. Gebakken rice. Kebakan rice. Good. So, tapi itu kayaknya ya bisa. Oke. Tapi ini foodings product. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, Hood bisa. Boleh. Siapa ya? Tolong dijawab Kak Anissa. Kebakan rice ya. Pasti dia bingung tuh. Nah, bahkan rice, smart. Terserah kakak deh. Siapa tahu dia kebanyakan gula atau apa. Pakai cabai nggak? Ya itu dia. Terserah dia makanya. Karena nggak spesifik. Nasi Padang apa dulu? Nasi Padang kok jadi nasi Padang? Harte. Lala, bagus sekali jawabannya. Oke, Hutso, bagus sekali jawabannya. Thank you Bel semua untuk Kak Albert dan Kak Anissa. Oke, Helhut. Nah, ngomong-ngomong tentang pedas, aku juga mau nambahin nih. Jadi untuk pedas juga ada ya teman-teman ya. Ini ada yang tahu nggak kalau pedas itu apa? Aku mau nanya dulu nih. Pedas. Pitah, mantap. Oke, Helhut kedan itu pitah itu artinya pedas ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ada zout, bitter, zoet sama pitah. Oke, udah itu aja. Nah, jadi sebelah smart apa? Pitah. Oke, gitu dong. Oke, lanjut. Ya, teman-teman semua, kita lanjut ya, kita move on berikutnya, yaitu, thank you Bel semuanya ya, ke samping ini. Jadi ada balon berpikir di sini. Nah, di sini ada ini dan itu, teman-teman. Jadi uniknya mereka ini dan itunya aja, itu tergantung sama kata bendanya, gitu. Nah, kita pertama-tama baca ini dulu nggak sih? Nah, ayo siapa yang mau baca? Ayo. Ada kah yang mau baca? Kalau ada yang bingung, ini Boodschappenlijstje bacanya. Oke, Katri lagi. Mantap. Oke, boleh. Katri, alsjeblieft. Weh, banyak. Ya udah nanti deh Kak Kuni setelahnya. Alsjeblieft. Ik ga echt niet kopiëren wat op Boodschappenlijstje staat.
Die Bonches Oké. ik niet mee. Ik houd niet van die groente, maar bontjes zijn wel lekkerder dan die rare sproutjes. Sproutjes vind ik echt het vies. Ik weet het al, ik neem gewoon deze slag hier. Die tomaten en dat bosje radish, daar en ik maak vanavond een gemengde salade. Goed zo, dankjewel Katri, dankjewel. Oke, spam dulu dong. Oh jadi ini waiting list ada 2 ya? Tadi ada siapa? Sebelum yang tadi aku waiting list pertama tadi siapa? Saya. Anissa. Kak Anissa ya? Oke, Kak Anissa sama Kak Dudu ya? Anissa Nah, punya, iya. Kak Dudu nggak kepencet kan? Nah, berarti kalau Kak Dudu juga, aku bakal bagi deh sama kalian ya. Nah, jadi buat Kak Dudu, tadi Kak Anissa duluan. Nah, jadi Kak Anissa dari Ikha, echt niet, sampai di rare sproutjes. Nah, habis itu Kak Dudu lanjutin dari sproutjes sampai gemengde salade. Oke, alsjeblieft. Kak Anissa. Je bent om de beurt. Mana Kak Anissa? Ada yang lihat Kak Anissa? Mei? Hai. Oke, Kak Anissa boleh. Dari Ikha echt niet sampai ini. Yang biru-biru di sini. Langsung dibaca aja ya, Kak. Boleh. Silakan. Ik ga echt niet kopen wat hier op dit boodschappenlijstje staat. Die boontjes neem ik niet mee. Ik houd niet van die groente, maar boontjes zijn wel lekkerder dan die rare sproutjes. Goed zo. Dankjewel Kak Risa. Aku lempar ke Kak Dudu. Alsjeblieft, Kak Dudu. Sproutjes vind ik het vis. Ik weet het al. Ik neem gewoon deze slager, de tomaten en dat bosje radish daar. En ik maak vanavond een gemengde salade. Goed zo, dankjewel. Oke, dankjewel semuanya ya. Terima kasih loh. Aku seneng banget kalau ada yang berkontribusi. Lope-lope dulu untuk semuanya. Oke. Nah, oke, sekarang giliran aku sendiri yang baca. Nah, ik ga echt niet kopen wat hier op dit boodschappenlijstje staat. Nah, jadi maksudnya adalah aku sangat gak akan beli. Jadi ini sangat ya. Ini echt, ini sangat. Aku sangat gak akan beli apa yang ada di boodschappenlijstje. Nah, itu apa artinya teman-teman? Ada yang tahu? List belanja. Yes, betul sekali. Ini list belanja ya, betul. Nah, list belanja kecil ya. List belanja kecil. Nah, di boontjes neem ik niet mee. Nah, jadi buncis-buncis ini aku nggak akan ambil. Meenemen, jadi maksudnya bawa gitu. Aku nggak akan bawa buncis-buncis ini. Oke. Nah, ini di ya. Nah, di itu teman-teman adalah itu. Nah, tapi ini adalah itu untuk kata benda yang artikelnya adalah de. Jadi di itu adalah itu untuk de woorden. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah the boontjes karena dia otomatis de, apalagi dia plural. Nah, lanjut. Ik houd niet van die groente. Aku tidak suka sayuran ini. Lanjut. Maar, nah jadi di lagi ya. Jadi groentenya de atau het, teman-teman? De atau het? De. Betul, de ya. De groente. Nah, lanjut. Maar, boontjes zijn wel lekkerder dan die rare sproutjes. Nah, tetapi buncis-buncis itu lebih enak daripada rare. Nah, jadi rare itu artinya aneh, teman-teman. Rare itu artinya aneh. Nah, jadi rare. Nah, jadi dia ada imbuhannya karena dia adjektif. Nah, daripada sproutjes aneh itu gitu. Nah, lanjut. Sproutjes vind ik echt het vies. Oke, ini apa nih artinya nih? Ada yang tahu? Sproutjes
Aku, aku tidak jadi paling, aku anggap paling, tidak enak. Tidak yes, betul, Hutso, benar. Jadi starches aku anggap paling nggak enak gitu. Nah, ya, dia tuh benar-benar menekankan nih, dia paling nggak suka. Lanjut, ik weet het al. Aku sudah tahu itu. Jadi weet itu mengetahui. Nah, al itu sudah. Nah, jadi ik neem gewoon deze sla hier. Nah, tadi kan itu. Di itu untuk de woorden. Nah, kalau deze itu ini, betul. Iya, aku mau disautin. Nah, jadi aku ambil aja. Nah, jadi name itu ambil, gewoon itu jadi gewoon tuh kayak just gitu. I just take these selada di sini gitu. Nah, gitu. Nah, jadi ini karena sisla itu masih de woorden. Nah, lanjut. Di sini di tomaten en dat bosje radijs daar en ik maak vanavond een gemengde salade. Nah, di tomaten berarti tomat-tomat itu dan dat. Nah, ini dat itu untuk het woorden, teman-teman. Het woorden. Nah, jadi ini het bosje radijs gitu. Nah, jadi bosje itu apa? Seikat kecil ya. Bosje itu seikat kecil lobak ya. Nah, dan seikat kecil lobak itu di sana dan aku buat malam ini een gemengde salade. Itu artinya adalah salad campur. Nah, jadi sebenarnya meng itu artinya verba itu artinya campur. Nah, gemengde itu sudah dicampur. Gitu. Oke. Hebben jullie iets vragen? Ada yang punya pertanyaan? Aman? Nog niet? Oke. Nah, kita lanjut. Oke, jadi kita lihat di sini ada deze, die, dit, and that. Oke, jadi ini apa itu? Deze. Ini. Betul, Mamet. Betul. Nah, terus di berarti apa? Itu. Nah, udah. Jadi ini copy paste aja ya. Ini juga ini, yang ini juga itu. Tetapi ini untuk chat. Nah, jadi anaknya gini ngelihatnya ya. Kalau kalian bingung takut ketukar. Nah, kalau deze di, nah itu kan akhirannya ada e ya. Berarti ini untuk yang de woorden. Kalau ini t, itu untuk yang het woorden. Gitu. Karena kan akhirannya t juga untuk het. Gitu. Kalau mau digampangin kayak gitu. Tapi gak gampang untuk mengenali si het dan de dari setiap kata benda. Nah, tapi kita lihat ya, het boodschappenlijstje di situ di teksnya apa? Dia. Dit. Ya, dit. Oke, goed zo. Nah, dit ya. Lanjut. The boontjes. The boontjes. Di. Yes. Goed zo. De groente. Di juga. Yes. De sproutjes. Di. Oke. Yes. De sla. Di. Deze. Deze. Oke. Deze. Jadi ini lange klank e. Deze. Gitu. Oke. De tomaten. Di. Juga. Oke. Het bosje radijs. Dat. Good so. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut. Berarti kita bisa simpulkan did that itu untuk apa woorden? Het atau de? Het. Yes, betul. Nah, untuk yang deze di baru untuk De. de woorden. Yes, dank jullie wel semuanya. Oke, Kak Tri mau bertanya apa? Itu taunya dari mana? Kalau Apanya? pindah-pindah ke deze, di Gimana? Maksudnya pindah-pindahnya gimana? Taunya dari mana gimana? Dari kata benda? ya Dari itu kata benda? Oh, maksudnya kita mengenalinya gimana? Maksud kakak begitu? Iya. Ya. Oke.
Nah, Hud, pertanyaannya bagus ya. Nah, jadi gimana cara kita mengenali secara general dulu deh, gitu. Jadi sebenarnya namanya the head ini tuh kita hafalkan sebenarnya teman-teman. Tapi bisa ada yang kita bisa langsung kenali sebagai head atau the. Nah, kalau the itu udah pasti si kata bendanya adalah plural. Jadi kalau kata bendanya plural, dia pasti the. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini ya, the bunches. Nah, dia ada bentuk plural S. Terus ada ini juga S. Nah, itu juga dia the pastinya. The tomaten. Nah, kalau ada en biasanya dia adalah plural. Dan kalau dia plural, pastinya dia adalah the. Begitu. Terus ada lagi. Misalkan ada y. Ini c nih. Nah, itu adalah diminutif. Nah, diminutif itu apa? Dia adalah verklein word atau kata pengecil gitu, kayak little gitu. Nah, tapi dia masuk ke dalam si kata benda. Jadi otomatis dia jadi pengecilan. Kalau dia pengecilan, dia pasti menggunakan artikel head. Begitu. Nah, kalau the itu ada juga pengelompokannya, misalkan kayak untuk tumbuhan, nama pohon itu biasanya the. Begitu teman-teman. Nah, nanti aku bakal share tentang, kayaknya ada sih aku share di AN.n ya, tapi nanti aku share lagi buat apa namanya materi head the-nya. Oke, seperti itu Katri. Kira-kira menjawab? Belum. Itu kan Belum. yang head, the, semuanya kan itu kan tergantung plural atau singular. Tapi yang bagian Yes. deze, di, did, that-nya? Deze di, oh ini itu Kak. Jadi kalau ini itu berarti dia dekat. Kalau itu berarti dia jauh. Jadi ini tuh maksudnya verb word atau ini kata penunjuk. Jadi kalau ini ya berarti ini di dekat kakak. Kalau itu berarti dia jauh. Gitu. Oke, kira-kira gimana? Maksudnya gimana bisa tahu itu pilihnya yang di, itu yang did, itu yang deze? Pilihnya di atau Deza itu tergantung kakak. Maksudnya apakah ini jadi di atau Deza? Maksudnya mau ini atau itu gitu. Kalau misalkan dia kata bendanya apa namanya di artikel head berarti pakainya yang did. Kalau mau bilang ini. Kalau kata bendanya the wooden berarti pakainya yang Deza untuk ini. Gitu. Kalau mau bilang itu dan kata bendanya itu head wooden misalkan, nah itu pakainya that. Gitu. Dan kalau kata bendanya plural itu pakai the pastinya, nah itu pakainya di. Gitu. Kira-kira gimana? Kira-kira paham Kak Tri? Jadi maksudnya bisa semuanya gitu. Coba kakak kasih contoh Kak. Coba kakak kasih contoh. Coba kakak kasih contoh. Mau bertanya, berarti kalau kayak gitu misalkan kayak the bunches itu bisa pakai days bunches. Iya, bisa, Oh, betul. oke. These are bunches. Ya. Sih. Oke, aman ya? Ya. Nah, tadi Katri gimana? Tadi Katri belum selesai menjawab soalnya. Katri gimana tadi? Berarti Coba kakak kasih itu, contoh dulu. Berarti yang deze, di, did, that itu bisa dipakai semua untuk yang semua ini kalimat, untuk semua yang verb ini. Kayak groente, misalnya did groente, atau that groente, atau deze groente, bisa juga selain di. Kalau groente karena dia the, Kak. Nah, dia kan artikelnya the nih. Nah, dia cuma bisa antara yang deze atau di. Gitu. Jadi tergantung dari kata bendanya, Kak. Kalau kakak mau bilang itu, ya berarti yang di. Kalau mau bilang ini, berarti yang deze. Gitu. Kalau untuk groente ya, Gitu. Jadi tergantung sama kata benda. Jadi kalau kata bendanya the wooden, ini itunya adalah deze sama di. Nah, kalau kata bendanya had wooden, artikelnya had, maka ini itunya adalah did dan that. Gitu. Oke, kira-kira menjawab? Oh, kalau yang had harus did dan that. Kalau yang the, deze atau di. Betul. Seperti itu. Oke. Kira-kira ada lagi? Tapi itu nggak dicontreng semua, cuma dicontreng satu ya. Contoh yang mana?
yang sekarang ini. Maksudnya cuma dicontrengnya cuma yang di aja rata-rata ya. Tapi sebenarnya bisa juga di desa ya kan? Oh, iya Kak. Kan Iya, desa kalau soal Bonces contoh, iya. Oh, kalau itu enggak, itu bebas kan? Itu bebas. Kalau itu Oh, bebas, nggak ada apa namanya di contohnya nggak jadi pematokan kayak oh kita pakainya cuma di enggak. Tapi tergantung kita mau ngomong itu atau ini. Dan kalau kita mau ngomong itu dan ini, kita kenali dulu kata bendanya had atau the. Kalau kata bendanya had, kita pakainya did that. Kalau kata bendanya the tadi jadinya desa atau di gitu. Oke, paham. Oke, thank you. Oke, Raffidan, thank you Bel, Katri. Nah, semoga itu menjawab semua untuk yang masih bingung ya. Nah, ada lagi. Ada lagi teman-teman, tadi ada perasaan yang angkat tangan? Ada lagi teman-teman? Haben jullie iets vragen? Apa semuanya sudah terjawab? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi dari sini, itu dan ini ya, itu dan ini. Jadi kita lihat nih. Nah, here dan there. Here itu di sini, berarti dia dekat. There itu jauh, berarti pakainya that atau di, tergantung sama kata benda. Makanya aku bilang tadi Belanda itu ribet gitu. Kalau kita kan cuma itu ini, nggak melihat dari kata bendanya gitu. Nah, lanjut. Ik neem deze sla, titik-titik, and dat bosje rades, titik-titik. Nah, kalau di teks ini isinya apa teman-teman? Ik neem deze sla. Here. Apa teman-teman? Here. Oke, good. So, and that bosje rades? Dar. Dar. Oke, good. So, nah benar ya. Nah jadi otomatis si here itu dichtbij ini artinya dekat. Verder weg itu further away atau lebih jauh. Berarti yang mana yang dichtbij? Here. Yang here. Betul. Oke, verder weg? Dar. Dar. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, ada yang masih bingung nggak? Tolong dicurahkan kalau masih bingung, teman-teman. Dulu aku juga awal-awal bingung, teman-teman, kayak kenapa ada banyak banget ya itu ininya gitu. Tapi ternyata dia itu mengspesifikasi kalau untuk yang had the itu beda-beda gitu, itu dan ininya gitu. Semuanya aman, teman-teman? Kalau aman boleh kasih emot dulu, emot jempol. Aman semuanya? Oke, ya. Kenapa ada emot X-ray? Nah, oke. Terima kasih teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Oke, tapi aku senang kalau kalian kritis ya. Tolong ditanyakan kalau bingung daripada nanti kesandung di depannya. Oke, jadi aku berguna gitu, bisa ditanyain. Nah, udah. Jadi di sini ada PR ya, Five and Zest. Kita lihat dulu, kita intip dulu. Nah, ini kalian isi-isi aja sesuai dengan pilihannya, rasanya yang mana yang tepat. Nah, kalau ada yang bingung, Auhurk itu apa? Nah, itu adalah pickles, teman-teman. Pickles yang yang acar biasanya kalau kalian lihat kalau di luar negeri itu mereka suka gadoin. Jadi yang biasa ditoples gitu. Yang mereka udah kasih larutan-larutannya. Nah, itu pickles, Auhurk. Nah, habis itu apalagi? Nah, haring kan ada dua nih. Di kiri sama kanan. Nah, itu karena ada yang rasanya titik-titik pas lagi di musimnya, ada yang rasanya titik-titik pas udah lewat musimnya. Nah, oke. Dan ini kalian isi apakah dia ditambahkan atau tidak. Gitu aja. Nah, taunya dari mana? Taunya dari si kata benda. Si kata benda ini artikelnya apa? Nah, oke, jadi akan aku sediakan tempat untuk menanyakan itu. Nah, jadi kalau had the itu sebenarnya intinya apalan. Nah, tapi kalian boleh deh pakai cheat aja ya, lead word. Nah, jadi kalian nanti ke website ini. Ke website ini contoh, kita mau nyari apa? Tadi drop ya. Drop. Nah, itu kata benda kan. Nah, nanti kasih tahu sama dia, the atau had dia gitu. Oke. Nah, jadi kalian bisa searching di sini untuk kata-kata benda. Apakah dia apakah dia the atau dia the had gitu, karena intinya semuanya ada hafalan gitu. Oke, nanti aku kirim ke kalian. Oke, seperti itu. Nah, habis itu zest. Nah, jadi kalian di sini isi sesuai dengan kata bendanya.
apakah dia pakai deze die atau did that gitu. Misalkan aku kasih contoh yang nomor 1. Nah ini kan brooches teman-teman. Berarti dia banyak dong roti-roti ya kan. Nah kalau aku bilang tadi plural itu pasti artikelnya apa? The. Nah so ini itunya berarti apa? Ini itunya apa? Ini itu. Di. Oke, sama? Sama deze. Deze. Iya, betul. Di deze ya, berarti ya. Nah, berarti isinya boleh kayak gini. Ini kan di deze. Ya udah ini dibalik jadi deze di. Gitu. Jadi karena kita nggak tahu mana yang ini mana yang itu, ya kan? Ya terserah kita berarti. Ya udah, taruh aja dua-duanya. Gitu. Nah, udah tuh. Jadi kalian kenali dulu si I ini apa artikelnya, balik lagi ke yang tadi yang the atau had, abis itu dan seterusnya. Terus kalau ada yang kayak gini, ini berarti kalian harus pilih antara here atau there, gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, udah itu aja PR-nya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk PR-nya teman-teman, semuanya? Aman? Nog niet. Oke, ya aman ya. Kita bisa lanjut. Oke, seperti itu teman-teman semua. Nah, oke kita lanjut sekarang. Lezen en spreken. Ik heb geen zin. Nah, jadi zin itu ada yang tahu nggak? Zin itu artinya apa? Dia ada beberapa artis ya. Ada yang tahu zin itu apa artinya? Ada yang kalimat bisa juga, mevrouw. Yes. Betul, ada yang kalimat ya, heel goed. Nah, bisa juga teman-teman, ini artinya adalah mood, gitu. Nah ini, jadi apa sih artinya ik heb geen zin? Aku nggak punya mood. Jadi kayak di bahasa Inggris tuh I don't feel like it, gitu. Nah misalkan ya di kalimat ini dia bilang ik heb geen zin om te werken vandaag. Jadi aku nggak punya niat atau aku nggak punya mood untuk bekerja hari ini. Gitu. Maar ik moet werken. Tapi aku harus kerja. Gitu. Nah, jadi om te ini dibutuhkan ya teman-teman untuk ngomong untuk dan diikuti dengan kata kerja. Gitu. Aku tidak punya kemauan untuk bekerja hari ini. Gitu. Jadi ini maksudnya kemauan yang dia tuh moody aja gitu. Dia bisa berubah-berubah. Nah, ik heb ook geen zin om te eten, maar het is ongezond om niet te eten. Nah, jadi aku juga tidak punya mood untuk makan, tetapi itu ongezond. Kira-kira ada yang tahu ongezond apa artinya? Tidak sehat. Ongezond. Tidak sehat. Heel goed. Ongezond, tidak sehat. Iya, tak apa-apa. Gak apa-apa, aku senang kok ada yang berkicau. Nah, jadi aku tidak punya niat juga untuk makan, tetapi yang nggak sehat kalau nggak makan, gitu. Nah, ik heb geen zin in een broodje kaas of in een broodje ham. Berarti ini artinya apa? Aku tidak. Nah, Saya tidak punya roti. Saya tidak Iya, betul. memiliki satu roti dengan keju atau dengan daging. Yes. Good. So, betul. Jadi nggak punya mood di roti keju ataupun roti ham. Nah, jadi yang pertama ada yang ik heb zin te. Nah, jadi om te ini diikuti dengan kata kerja infinitif, teman-teman semua. Nah, lanjut. Jadi ada kedua, yaitu ik heb zin in. Nah, kalau in, si preposisinya, itu berarti diikuti dengan kata benda. Iya, yaitu adalah substantif. Kalau in het Nederlands, gitu. Nah, jadi maksudnya aku lagi nggak pengen deh makan roti, gitu. Pokoknya, kalau ik heb geen zin itu nggak punya mood. Kalau ik heb zin itu lagi pengen, gitu. Aku lagi pengen roti keju misalkan. Nah, ik heb ook geen zin om te praten of te luisteren, maar ik zal wel moeten. Nah, jadi aku juga nggak punya mood untuk berbicara, praten itu berbicara, atau untuk mendengarkan, gitu. Maar ik zal wel moeten. Tapi aku ya tetap harus, gitu. Nah, ik heb geen zin in deze dag. Nah, makanya ini nih. Nah, diikuti dengan deze dag yang adalah kata benda. Gitu. Oke, berarti kita akan kita isi dulu rumusnya di sini.
na yang artinya setelah, nazin haben om te volgen. Jadi setelah yang itu yang have zin om te diikuti dengan apa kalau om te? Infinitive. Goed zo, heel goed. Suster. Iya, betul. Infinitive. Infinitive. Nah, itu artinya kata kerja yang udah ada imbuhan en-nya biasanya. Nah, berikutnya nazin haben in. Yang in ya, volgen. Kata benda. Iya. Kata benda. Apa tadi kata benda? Kata benda apa tadi? Substantif. Betul sekali. Oke, heel goed. Nah, oke. Jadi dia bisa disertai artikel dan juga tidak apa-apa gitu. Jadi aku bilang ik heb zin in rijst, ik heb zin in kalau itu nggak bisa. Ik heb zin in een broodje gitu. Nah, itu bisa pakai artikel indefinite maupun definite juga bisa. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada juga tak apa-apa. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang punya pertanyaan? Ayo, mendingan sekarang nih. Soalnya aku bakal masukin ini di ujian ya. Ayo, boleh bertanya? Ada yang mau bertanya? Jadi omte itu ya teman. Ya, Katri boleh. Kali. Ya Sorry? Yang full ini tuh nazin haben om te volk in infinitive and then terus bawahnya artikel and substantif. Contoh kalimatnya. Nih. Kalau yang volk in infinitive, nah ini contohnya yang ini. Yang ik heb geen zin om te werken. Nah, jadi werken itu adalah kata kerja infinitive. Gitu, Katri. Nah, kalau yang ik heb zin hebben in, nah dia yang ini. Ik heb geen zin in een broodje kaas. Nah, juga yang ini. Gitu. Jadi dia di belakang in itu diikuti dengan kata benda. Gitu. Dan boleh disertai dengan artikel. Gitu. Oke, gimana menurut Katri? Terus ada lagi misalkan kalau misalkan gini kalian aku lagi pengen deh masak nasi atau masak nasi goreng. Nah, jadi om te ini jadi setelah te itu kan infinitive. Nah, jadi kalau ada restnya itu dipindahin ke si setelah om, teman-teman. Misalkan ik heb zin om gebakken rijst te eten. Te eten. Nah, itu juga bisa sih, te eten atau koken. Gitu. Nah, jadi ada detailnya. Kalau ada detailnya, maka kalian taruh di setelah om. Gitu. Atau ik heb zin om naar theater te gaan. Gitu. Oke, jadi kalau ada ada rest dari kalimat itu, maka kalian taruhnya di setelah om. Jadi setelah te itu hanya diikuti oleh kata kerja infinitive. Jadi nggak bisa h aja, nggak bisa. Jadi pakailah bentuk infinitive-nya, begitu. Nah, jadi kalian kreasikan sendiri. Oke, alsjeblieft, Kamaulin. Apakah itu juga berlaku terhadap zin in? Kalau zin in nggak bisa. Kalau zin in dia memang isinya setelahnya substantif gitu. Oke. Dan Mevrouw? Iya, oke, graag gedaan. Oke, ada yang punya pertanyaan nggak? Ayo teman-teman semua. Contoh yang bawah. Enggak. Contoh yang bawahnya gimana? Yang contoh yang bawahnya yang ini Kak. Yang ik heb geen zin in een broodje kaas. Nah, jadi setelah in itu tuh diikuti dengan kata benda. Jadi ik heb zin, misalkan lagi pengen jus jeruk deh gitu. Nah, jadi ik heb zin in sinaasappelsap. Gitu. Nah, sinaasappelsap itu kan dia kata benda. Gitu. Nah, kalau mau lebih spesifik ya bisa pakai yang ik heb zin om te. Ik heb zin om sinaasappelsap te drinken. Gitu. Tapi kalau cuma yang lebih singkat, aku lagi pengen makan ini deh, lagi pengen itu, lagi pengen ini, tapi kata benda kan, ya udah ik heb zin in sinaasappelsap. Gitu.
Dan itu bisa diikuti dengan banyak kata benda. Gitu. Oke, kira-kira menjawab, Katri? Oke. Begitu. Oke, thank you Bel untuk pertanyaannya. Ada yang punya nggak pertanyaan lain teman-teman sekalian? Siapa tahu kalian mewakili yang lain loh. Soalnya ada yang nggak tahu dan diem, ada yang tahu dan diem juga. Nah, jadi coba yang nggak tahu jangan diem minimal. Ada? Atau penasaran mungkin cara penyusunan kalimatnya? Aman. Kalau aman boleh mana? Mana jempolnya? Jempolnya dulu teman-teman. Jempolnya dulu kalau aman. Oke, good. Oke, terima kasih semua. Oke, thank you Bel ya. Nah, karena kalian sudah aman, maka saatnya kita praktek gak sih? Nah, vraag elkaar waar u zin in hebt en reageer. Nah, jadi tanyakan ke satu sama lain, di manakah kamu punya mood dan juga reageer itu artinya respon. Nah, contoh, kursus A bertanya, heb jij zin om te studeren? Nah, habis itu kursus B menjawab, nee, ik heb geen zin om te studeren. Heb jij zin in thee? Nah, ini apakah lagi pengen teh? Gitu. Kursus C menjawab, ya, ik heb zin in thee. Nah, habis itu terus-menerus dia bertanya. Nah, tapi aku di sini membatasi ya, A dan B aja. A dan B aja, jadi kan dia nanya, si A-nya. Nah, B-nya kan menjawab. Nah, berarti dia balik tanyanya ke A lagi. Nah, berarti ini yang jawab si A. Gitu. Bukan si C, tidak usah. Tektokan aja. Gitu. Nah, udah deh, itu aja. Ya, ik heb zin in thee. Nah, aku batasi sampai situ aja. Oke, ada yang punya pertanyaan sebelum dipraktikkan? Tidak ada? Aman? Oke, karena kalian hening, aku akan aman ya. Good. Oke, ada nggak yang mau mempraktekkan? Omte ini lumayan memperluas ini opsi kalian loh, opsi kalimat kalian tuh jadi lebih luas gitu. Jadi coba kalian berkreasi. Ada yang mau jadi giliran? Pertama, ini dua-dua ya. Dua-dua. Adakah yang mau? Atau sudah ngantuk mulai? Ayo. Oh, oke. Kak Ganes. Oke, Kak Ganes. Dan Kak Albert? Oke. Dua ETC kita bersinar. Oke, Alsjeblieft boleh yang pertama Kak Ganes, kursus A dan kursus B itu Kak Albert. Alsjeblieft, jongens. Oké, heb jij zin om tennis te spelen? Ja, ik heb geen zin om te tennis spelen. Heb jij zin in koffie? Ja, ik heb zin in koffie. So, dankjewel, jongens. Oke, bagus sekali. Wow, sudah ada kosakata yang lumayan ya. Oke, jadi tadi dia bertanya ya, Kak Ganes bertanya, heb jij zin om tennis te spelen? Nah, jadi apakah kamu punya niat untuk main tenis? Nah, ini bagus banget teman-teman. Nah, jadi apakah kalian punya niat untuk bermain tenis gitu? Nah, jadi bisa juga heb jij zin. Oh, ini kelewatan zinnya mana? Zin in tenis gitu. Jadi bisa banyak sekali opsi ya. Nah, jadi bisa kayak gini gitu. Good, so oke. Nah, ada lagi gak? Satu lagi dong. Satu lagi pasangan. Kak Ganes dan Kak Albert udah menyontohkan seperti apa ya? Ayo teman-teman, sebenarnya ini seru loh. Ini kalian bisa berkreasi loh dengan berbagai kegiatannya. Oke, Kak Delty. Ada yang mau nggak? Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kak Neldi silakan pilih siapa orangnya. Oh, ada lagi. Kak Suster Agnes. Oke, Suster Agnes. Good. Oke, jadi Kak Neldi jadi kursus A dan Suster Agnes jadi kursus B. Alsjeblieft. Oké, hallo Suster Agnes. Heb jij zin om te dansen? Nee, ik heb geen zin om te dansen. Heb je zin in chocolademelk? Ja, ik heb zin in chocolademelk. Lala, mantap sekali. Goed zo. Oke, dankjewel meisjes. Dankjewel. Oke. Nah, aku tepuk tanganin dulu ya.
Oke, itu aja sih teman-teman ya. Jadi dari omte ini kalian bisa banyak sekali opsi untuk membuat kalimat dan in-nya juga. Jadi dipahami baik-baik ya untuk ik heb zin dan untuk omte ini dipahami baik-baik, jangan kelewatan. Oke, jadi ini ada PR, ada spawn PR di sini, 7 and 8. Oke, kita lihat ya. Lumayan ya. Nah, 7 ini jadi kalian dengarkan dulu file audionya, 15. Habis itu dari audionya kalian menulis di sini si Job ini, si bocahnya itu dia nggak punya niat untuk ngapain. Nah, ngapain ya karena om. Nah, dan dia punya niat untuk ngapain. Nah, dan di dialog kedua si Job ini nggak punya niat di apa. Nah, maksudnya nggak pengen makan apa dan dia pengennya apa. Gitu. Jadi kalau om berarti dia kegiatan. Kalau in berarti itu kata benda. Kalau in this case ya berarti dia makanan. Nah, habis itu kalian kreasikan sendiri ya. Kreasikan sendiri kalian nih bakal bikinnya apa. Jadi jangan lupa kalau om itu te. Kalau in ini diikuti dengan kata benda. Oke, seperti itu. Dan acht ya. Nah, acht ini kebetulan dia menulis ya teman-teman ya. Ini menulis. Jadi kita baca dulu di sini. Beste titik-titik karena ini nama kalian sendiri. Kom je morgenavond bij mij eten? Apakah kamu datang besok malam makan di rumahku? Ik wil lekker voor je koken. Aku mau masak yang enak buat kamu. Maar ik weet niet of je van vlees of van vis houdt. Nah, tapi aku tidak tahu apakah kamu sukanya daging atau ikan. Ik weet ook niet welke groente je lekker vindt en welke toetjes je lust. Nah, jadi aku juga tidak tahu manakah sayur yang kamu anggap enak dan manakah toetjes. Apa itu toetjes? Dessert, goed zo. Nah, jadi dessert apa yang kamu suka? Nah, laat je me even weten hoe laat je morgen kunt komen. Nah, jadi maksudnya beritahukan juga jam berapa kamu bisa datang besok. Nah, schrijf ook wat je niet lust en wat je wel lekker vindt. Nah, jadi tuliskan juga apa yang kamu suka dan kamu anggap enak. Nah, groetjes, Sandra. Nah, jadi kalian tuliskan email yang jadi balasan untuk Sandra ini. Seperti biasa ya, kalau menulis surat, itu jangan lupa beste dulu atau leave, atau pokoknya yang jadi pembukanya di awal. Nah, habis itu kalian balas satu persatu. Jadi, kom je morgenavond bij mij eten? Dijawab, iya, aku datang besok malam. Gitu, kasih konfirmasi. Nah, habis itu jawab nih. Nah, dia kan keraguannya apa? Dia nggak tahu kita sukanya daging atau ikan. Nah, jelasin. Aku lebih suka apa daripada apa. Nah, yang tadi itu komparatif. Habis itu kalian kasih tahu manakah sayuran yang kalian anggap enak dan dessert mana yang kalian paling suka gitu. Nah, habis itu beritahu juga jam berapa kalian mau datang gitu. Jangan tiba-tiba hai gitu, aku datang. Nah, jadi kasih tahu aku jam segini datang. Menurut kamu oke nggak? Gitu. Is that good for you? Gitu. Jam berapa? Nah, schrijf ook wat je niet lust en wat je wel lekker vindt. Nah, ini terserah kalian mau mau nulis apa kayak ik houd ook van salade dan bla 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 gitu. Nah, itu terserah kalian random aja bilangnya. Udah, habis itu terakhir met vriendelijke groet, groetjes dan habis itu nama kalian. Oke, seperti itu. Nah, nanti aku akan berikan voorbeeldnya. Aku akan berikan contoh di Jadi kan kalian kirimnya di G Drive ya, di G Drive. Nah, di G Drive itu udah ada voorbeeldnya yang aku buat. Nah, nanti kalian lihat aja dari situ. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian? Oke, aku napas dulu. Oke, sudah aman? Jempol. Aku tidak bisa telepati kebetulan. Oke. Ya, oke, dankjewel semuanya. Nah, seperti itu untuk PR-nya ya. Untuk PR-nya ini masih ada 3 menit lagi. Ini skip aja, ini sama aja sama yang tadi. Nah, jadi sneak peek buat yang berikutnya. Ini ada 3B ya. Een kilo asperges alstublieft. Jadi kita akan kemudian di pertemuan nanti kita akan belajar tentang cara untuk bertransaksi di supermarket maupun di markt gitu. Nah, jadi op the markt. Nah, ini op markt ini berarti
bukan supermarket ya, tapi ini adalah pasar. Jadi ini pasar yang terbuka ya, pasar terbuka. Nah, jadi kita nanti mendengarkan audionya dan kita sambil lihat di sini transkripsinya gitu. Jadi ini adalah percakapan antara Mutter, Mark Koopman yang artinya penjualnya, dan juga ada si Luz, masih dengan yang Lausteren di awal ya, si bocah kecilnya itu. Nah, habis itu kita akan melingkari substantivennya. Apa itu substantif tadi? Artinya apa? Kata benda, betul sekali. Futsal. Nah, lingkarilah kata bendanya nanti. Nah, apa itu contohnya? Kropsla. Nah, jadi crop itu artinya kepala. Jadi kayak dia satuan untuk si selada, karena selada kan bentuknya kayak kepala. Nah, itu juga termasuk jadi substantif. Lalu komkommer and rode paprikas. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan mencari substantifnya apa aja. Gitu. Nanti juga dikelompokkan di sini singularis dan pluralisnya. Mana yang banyak, mana yang cuma tunggal. Dan setelah itu kita bisa berikan rumusnya untuk si bentuk jamak itu sendiri. Nah, tapi kalau di sini aku jujur aja ngerasanya ini kurang lengkap ya. Dan nanti jadi aku bakal kirimin materi yang aku bikin sendiri. Karena di sini kurang spesifik. Gitu deh. Oke, ada yang punya pertanyaan untuk pertemuan hari ini, teman-teman semua? Of nee. Nee? Geen vragen? Oke, good so. Oke. Ya, nog niet ya. Oke, teman-teman kalau begitu. Nah, kalau begitu kita perpisahannya apa teman-teman sekalian? Tutun caca. Dan dadah. Oke. Dadah. Oke, dankjewel semua untuk kontribusinya ya. Oke, en terus dan allemaal. Oke, doei allemaal. Doei. Doei, buat terus dan. Oke, keren dank allemaal. Halo Kak Dudu, kenapa kok difoto? Kan aku jadi nggak siap pose. Nggak dengar Kak. Doei.